Pernah nggak sih kamu keracunan? Kira-kira kamu keracunan makanan atau apa? Nah, gimana kalau kasus kali ini ada orang yang keracunan gara-gara obat tetes mata? Halo, ketemu lagi sama aku Karina, dan di video kali ini seperti biasa aku mau cerita misteri, tapi sayangnya hari ini aku nggak sambil ngegambar karena aku bikin videonya ini lagi buru-buru banget, jadi aku cerita aja, oke? Nah, ini semua terjadi di South Carolina. Ada sebuah tempat bernama Clayton Estate. Nah, kalau nama perumahan udah ada estate-nya, udah pasti kebayang dong seberapa tajirnya itu. Ya, bener banget, ini cerita tentang keluarga tajir yang banyak duit banget, dimana ada sebuah rumah mewah. Rumahnya itu dibuat berdasarkan replika dari rumah George Washington, Mount Vernon Estate. Ada sepasang suami istri yang mulai tinggal di sana dari tahun 2015. Suaminya namanya Stephen Clayton dan istrinya namanya Lana Clayton. Jadi rumahnya ini super duper mewah banget, besar banget, dan madep ke danau. Wah, mantap banget nggak sih pemandangannya? Di bulan Juli 2018, yes, ini kayak baru-baru gitu kan kasusnya. Nah, 911 nerima telepon dari seorang pengendara motor yang bilang kalau please kirimin bantuan sekarang juga ke sini karena ada seorang wanita teriak-teriak dari dalam rumah minta tolong, katanya suaminya kenapa-napa gitu. Nah, terus habis si perempuan ini minta tolong ke pengendara motor ini, mereka tuh pergi ke rumah tetangganya untuk minta tolong juga gitu. Dan saking besarnya ini rumah, sampai ke rumah tetangga aja harus naik golf cart gitu. Habis itu mereka balik lagi dan ternyata suaminya sudah ada di bawah tangga, terlihatnya sudah tidak berdaya dan tidak bernafas. Nah, by the way aja nih, sebenarnya udah banyak banget kasus di mana orang itu ditemukan meninggal di bawah tangga, dan itu aneh banget termasuk dari kasus ini ya kan. Pertanyaan aku pas denger ini kayak, kok kenapa minta tolong ke pengendara motor untuk telepon 911 gitu? Masa rumah semewah itu di dalamnya nggak punya telepon rumah sendiri ya kan? Pasti kita juga mikirnya aneh banget gitu. Nah, di tahun 2018 itu si Stephen suaminya itu sudah berumur 60 tahun dan cukup tua ya, dan dia tuh udah jadi milioner lah dari lama, bahkan di umur 40 tahun aja dia udah pensiun. Akhirnya polisi pun datang dan memang bener aja Stephen tuh udah berada di bawah tangga terlentang dan terlihat sudah tidak bernafas. Terus polisi pun nanya kan sama istrinya si Lana ini, suami ibu kenapa gitu. Nah, terus Lana ini bilang, ya memang suami saya Stephen ini memang punya vertigo. Akhir-akhir ini vertigonya tuh semakin parah, dimana suami saya tuh udah mulai ngerasa mual, pusing, muntah-muntah kayak gitu. Makanya kemarin itu sempat 3 hari bed rest, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan kebetulan karena saya bekerja sebagai, nah by the way aja aku lupa nyebutin kalau si Lana ini dia adalah seorang perawat, sementara si Stephen suaminya itu punya klinik terapi fisik gitulah. Nah, si suaminya udah pensiun udah lama kan, sementara si Lana ini masih jadi perawat. Nah, terus pagi-pagi di pagi itu sebenarnya si Lana ini lagi mau ngerapiin rumput halamannya sendiri. Nah, ini aneh nggak sih? Masa sih ada orang kaya ngelakuin itu sendiri ya, walaupun mungkin dia hobi ya. Tapi kan biasanya kalau misalkan orang-orang kaya gitu kan nyuruh tukang kebun gitu nggak sih? Nah, Lana tuh bilangnya kayak gitu, iya saya lagi ngerapiin rumput-rumput saya, terus saya tuh mau ngecek suami saya, pas masuk ke dalam kok suami saya udah ada di bawah tangga, Pak polisi tolongin gitu. Dia tuh ngomongnya tuh sambil, si Lana ini ngomongnya tuh sambil nangis gitu, sambil panik banget. Akhirnya si Lana pun kayak bingung mau ngapain, si Lana pun lari keluar rumah, kebetulan ada pengendara motor lewat, dia langsung teriak-teriak minta tolong teleponin 911. Habis itu si Lana sama si pengendara motor ini naik golf cart untuk ke rumah tetangganya minta tolong juga gitu. Dan bener aja sama polisi juga dicek, si Stephen udah nggak ada denyut nadi, udah nggak bernafas. Polisi juga kan datang ke rumah itu pakai body camera ya, pakai kamera yang ada di badan, dan ngelihat ke isi rumah kok kayaknya nggak ada yang aneh nih. Oke deh, ini kayaknya si Stephen ini kena serangan jantung gitu. Dan polisi pun sebenarnya udah ngambil kesimpulan terlalu cepet gitu dan bilang kalau ini Stephen kayaknya meninggal karena serangan jantung gitu dan jatuh dari tangga. Pasangan suami istri ini, Stephen dan Lana, itu di lingkungan perumahannya tuh dikenal sebagai pasangan yang perfect lah. Mereka terlihat sangat romantis, terus sangat menyayangi satu sama lain. Nah, sebenarnya Stephen ini sudah beberapa kali menikah, bahkan udah sampai 7 kali nikah gitu, dan Lana ini adalah istri yang ke-7. Sementara untuk Lana sendiri, ini adalah pernikahan Lana yang pertama. Jadi mereka itu ketemu di tahun 2010, ketemunya online, terus pacaran selama 3 tahun, barulah di tahun 2013 mereka nikah. Dan mereka belum punya anak sama sekali ya. Nah, kebetulan nih, ponakannya Stephen, itu namanya Nick Cranch, itu adalah seorang polisi, tapi beda yurisdiksi gitulah. Nah, pas si polisi daerah sana dapat kasus ini,
ini, dia langsung ngabarin si Nick dong. Ini Steven paman lo ya? Ini kayaknya dia udah nggak bernafas nih, udah nggak bernyawa gitu. Nah, si Nick karena merasa deket sama pamannya, dia ngerasa khawatir banget. Loh, kok bisa gitu? Ini paman kesayangan dia yang deket sama dia kok tiba-tiba meninggal, nggak ada kabar, nggak ada apa. Perasaan terakhir kali kontak baik-baik aja, sehat-sehat aja gitu. Nick pun langsung datang ke lokasi di mana itu masih ada banyak polisi ya kan. Si Lana di sana kayak nangis-nangis terus gitu, kayak nggak terima suaminya udah nggak ada. Mungkin polisi yang ada di sana ngerasa oke, ini kayaknya kecelakaan aja sih. Nah, tapi Nick dia ngerasa ada yang aneh di rumah itu yang nggak dinotis sama polisi-polisi lain. Yang pertama, kok bisa rumah sebesar itu nggak ada telepon gitu ya kan. Yang kedua, Nick tahu nih kalau si Lana ini adalah seorang perawat, yang mana harusnya seorang perawat itu kan bisa memberikan pertolongan pertama dong kalau ada orang kena serangan jantung, kayak apa sih, CPR lah atau apa. Tapi kok kayaknya si Lana ini nggak ngelakuin apa-apa gitu. Nah, terus satu hal yang pengen Nick selidikin pas lagi di rumahnya Steven alias pamannya sendiri, dia penasaran nih, HP pamannya ini kemana nih? Soalnya memang setahu Nick dan setahu keluarga besar dari si Steven ini, si Steven tuh nggak pernah lepas dari handphonenya gitu. Tapi kok handphonenya nggak ditemuin gitu. Akhirnya Nick pun coba untuk jalan masuk ke kamarnya Steven, dan dia kaget banget pas masuk ke kamar pamannya itu. Karena kondisi kamarnya itu bener-bener kayak berantakan banget sampai nggak masuk akal. Bahkan si kasurnya itu penuh dengan urin, dan kamu bisa bayangin gak sih baunya itu kayak gimana. Nah, Nick itu nggak memperlihatkan kalau misalkan dia curiga, atau dia nggak memperlihatkan kalau dia itu merasa ada yang aneh dengan kasus pamannya ini. Nah, habis itu polisi sempat nanya nih sama si Lana. Sementara kan Lana tuh kayak nangis-nangis terus kan. Suamiku gitulah ya. Nah, terus si polisi ini sempat nanya, Bu, gimana ini suami ibu udah diputusin gak, kira-kira mau dikubur di mana atau mau dikirim ke funeral home? Kalau misalkan kamu nggak tahu funeral home itu, mungkin correct me if I'm wrong, oke? Kalau nggak salah funeral home itu kayak rumah tempat mengurus jenazah gitulah. Jadi kayak mengatur pemakaman, terus rumah duka segala macam. Nah, terus awalnya si Lana ini bilang, Pak polisi jangan nanya itu, aku nggak bisa jawab, ini terlalu berat buat aku gitu. Terus tiba-tiba si Lana bilang gini ke Pak polisi, gimana Pak kalau di funeral home yang dekat rumah di sana? Kan aneh ya buat polisi, kayak itu nggak terlihat seperti seorang istri yang sedang berduka kehilangan suami, ya kan? Nah, si Nick semakin curiga juga nih ngelihat tingkahnya si Lana yang kayak gini. Dan mungkin kenapa si Lana pengen mengirim suaminya ke funeral home, karena kalau di funeral home itu jenazah nggak bisa diperiksa gitu aja tanpa izin dari istri gitu ya. Jadi nggak bisa dilakukan otopsi tanpa persetujuan dari si istri. Nah, akhirnya sini karena udah curiga banget, dia nelfon saudaranya yang namanya Chris French, oke? Jadi mereka kakak beradik dan mereka sama-sama deket sama si pamannya ini. Karena memang kan pamannya tuh nggak punya anak, jadi si paman sama ponakan-ponakannya tuh bener-bener deket banget. Dan si Chris pas tahu tentang kabar pamannya ini, dia langsung shock dan kaget banget, nggak percaya gitu, kok bisa. Terus si Nick tuh minta Chris untuk datang ke rumah langsung gitu, ke rumah TKP itu langsung, dan Lana tuh nggak suka gitu. Nah, terus si Chris nih karena curiga juga, jadi si Chris bilang sama mamanya, jadi mamanya itu kan berarti kan saudari perempuannya Steven ya kan, saudari pamannya ya kan. Nah, si mamanya nih bilang, oh pantesan aja si Steven tuh kalau dihubungin akhir-akhir ini kayak susah banget, nggak ada kabar, di chat nggak ngebales, di telepon nggak diangkat gitu. Sementara ini tahun 2018 gitu, kayak nggak mungkin banget orang nggak megang HP ya kan. Nah, terus memang si mamanya nih bilang kalau si Steven ini memang punya vertigo seumur hidupnya dia, tapi yang nggak pernah sampai separah itu. Dan si saudarinya juga nggak tahu kalau Steven ini punya penyakit jantung gitu. Ini semakin aneh ya kan. Nah, akhirnya tiba-tiba si Lana ini nyuruh Steven untuk cepet-cepet dikremasi aja. Wah, ini semakin mencurigakan ya nggak sih? Kenapa coba harus cepet-cepet dikremasi? Nah, terus si Chris sama Nick ini bilang, loh kok dikremasi sih? Kan di surat wasiatnya juga Steven bilang nggak mau dikremasi gitu. Terus Lana bilang, hah, surat wasiat apa? Nggak ada surat wasiat. Terus si Chris bilang, ada kok surat wasiat, aku ditunjuk jadi eksekutornya katanya gitu. Hah, nggak ada surat wasiat? Terus si Nick bilang, ada kok surat wasiatnya, ada di kantornya gitu katanya. Jadi kayaknya si Lana ini nggak tahu sama sekali soal surat wasiat ini. Dan ketika di rumah itu, Nick dan Chris sempat mendengar kalau si Lana ini tuh menjelek-jelekan suaminya sama polisi gitu. Jadi di dapur si Lana bilang sama polisi kalau, ini suami saya tuh sebenarnya adalah pecandu obat-obatan. Jadi saya nggak mau kalau suami saya tuh harus diotopsi atau diperiksa di toksikologi, karena kalau misalkan ketahuan ada obat-obatan, saya nggak mau nama baiknya suami saya ini tercoreng. Karena di kalangan perumahan saya ini, suami saya dikenal sebagai orang yang sangat baik. Jadi saya nggak mau mencoreng nama baik suami saya gitu loh. Dan ini bikin polisi kayak curiga dong, kayak kok ini seorang istri yang
baru kehilangan suaminya kok ngejelek-jelekin suaminya gitu kan. Dan Nick sama Chris tahu, bener-bener tahu gitu kalau pamannya itu baik, pamannya itu nggak ngapa-ngapain, Stephen itu bukan seorang pecandu gitu. Si Chris sama Nick tuh ngedenger omongannya Lana ini kayak makin mencurigakan gitu. Nah terus si Nick bilang dong sama si Lana, itu kok kamar paman saya kasurnya penuh sama urin gitu. Terus si Lana bilang, emang biasa gitu kok, kadang-kadang kalau misalkan paman kamu lagi sakit nggak bisa ke WC, nggak bisa kemana-mana, jadi pipisnya di kasur gitu. Dan karena Lana ini kayak risih ditanya-tanya mulu sama Nick sama si Chris, jadinya si Lana mengusir Chris dan Nick keluar dari rumah. Wah ini semakin mencurigakan ya nggak sih? Nah terus Chris dan Nick jadinya kan harus cepet-cepet menyelidiki dong, ini sebenarnya ada apa nih, karena Lana itu pengen cepet-cepet dikremasi juga, jadi takut si pamannya tuh keburu dikremasi, maka Chris sama Nick harus bergerak cepet dong. Akhirnya Chris sama Nick tuh kayak mengajukan ke polisi atau ke hakim gitu untuk otopsi atau untuk tes toksikologi gitu ya. Nah akhirnya bener aja disetujuin, dan akhirnya si pamannya ini diotopsi dan juga diselidiki lah kira-kira apa nih penyebab kematiannya gitu. Sampai akhirnya keluarlah hasil laporan dari otopsi dan toksikologinya. Nah ternyata hasil toksikologinya itu ditemukan sebenarnya di badannya itu nggak ada luka apa-apa, nggak ada memar atau gimana. Cuman dari hasil tes toksikologi ditemukan ada zat yang namanya itu tetrazolin. Nah awalnya kan mereka nggak tahu nih tetrazolin itu apaan sih. Nah tapi ternyata tetrazolin ini adalah satu bahan yang umum dimiliki di setiap, yang umum digunakan untuk obat tetes mata. Ya obat tetes mata kan fungsinya untuk menghilangkan kemerahan pada mata ya kan. Dan itu tuh memang fungsinya kan hanya untuk ditetesin kan, nggak boleh dimakan, karena tetrazolin ini sangat berbahaya, bisa meracuni tubuh, bisa bikin diare, bisa bikin muntah-muntah, bahkan bisa bikin kematian. Nah akhirnya polisi pun nelfon Lana. Sebenarnya polisi nggak bilang kalau Lana bakal ditangkap, tapi polisi tuh bilang sama Lana kalau polisi ingin mendiskusikan hasil dari otopsi gitu, pengen nanya lah lebih detailnya kayak gimana. Nah terus si Lana ini nggak tahu kalau sebenarnya FBI udah ikut campur di dalam kasus ini. Nah polisi pun nanya nih sama si Lana, Lana apakah suami kamu suka pakai tetes mata? Terus Lana bilang, oh iya suami saya tuh bilang kalau katanya kalau kita meneteskan kayak 2-3 tetes ke dalam kopi kita setiap pagi itu bisa bikin BAB kita lancar gitu katanya, makanya suami saya tuh sering minum itu setiap pagi gitu katanya. Terus polisi nanya, oh oke, terus berarti yang bikinin kopi itu kamu? Terus si Lana bilang, oh enggak, suami saya suka bikin kopi sendiri kok gitu. Nah padahal kalau misalkan kita pikir ulang ya, Lana kan seorang perawat. Biasanya kalau misalkan seorang perawat, tenaga kesehatan gitu, biasanya kan tahu soal bahan-bahan obat-obatan gitu kan. Apalagi nih tetrazolin gitu. Masa sih iya Lana tuh nggak tahu tetrazolin itu apa dan bahayanya gimana, dan membiarkan suaminya untuk minum itu setiap pagi. Nah terus tiba-tiba polisi kan terus ngedesek tuh. Polisi terus ngedesek, kira-kira kamu tahu nggak sih nih penggunaan tetrazolin suami kamu tuh membahayakan gini-gini. Nah si Lana tuh bilang nggak tahu Pak polisi. Tapi sebenarnya suami saya ini adalah seseorang yang abusive loh Pak. Dia sering menyiksa saya gitu. Katanya si Lana ini bilang kalau suaminya ini punya mood disorder, terus depresi, terus temperamen. Si Lana bilang kalau dia tuh nggak tahu suaminya tuh bisa marah kapan aja, nggak bisa ditebak moodnya. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Ternyata sebenarnya 2 tahun yang lalu Lana pernah Mbak Stephen menggunakan panah. Nah, untungnya si panahnya tuh meleset, jadi cuman kayak kena sedikit dan kena bantal gitu. Dan si Stephen dilarikan ke rumah sakit, untungnya dia cuman kayak luka kecil doang. Aneh juga ya, maksudnya siapa sih orang yang punya panah di rumah kecuali mungkin hobi gitu ya. Nah, Lana bilang kalau dia tuh nggak sengaja, jadi makanya si Stephen juga nggak jadi nuntut tuh. Si Lana bilang itu nggak sengaja. Nah, terus ternyata ada juga saksi yang di kliniknya si Lana ini bilang kalau dia pernah ngelihat Lana itu ngejutekin Stephen, dan kayak seolah menganggap kalau Stephen itu nggak ada, ngerti nggak sih, kayak nyuekin, terus kayak nggak mau ngeliat. Jadi ada juga nih saksi yang ngeliat kalau oh ternyata hubungan mereka nggak baik-baik aja nih. Akhirnya setelah diinterogasi kayak gitu, si Lana minta dianterin pulang karena dia pengen pulang katanya gitu. Dan akhirnya polisi membiarkan dia pulang. Aduh aku nggak ngerti lagi nih. Mungkin karena belum ada bukti yang kuat juga kali ya. Tapi polisi nggak ngelepasin gitu aja. Jadi polisi tuh nganterin dan juga mengawasi rumahnya Lana. Jadi mantau lah, takutnya si Lana nih kabur atau gimana gitu ya. Nah terus pas nyampe rumah, tiba-tiba si Lana tuh nangis, terus ngaku kalau itu sebenarnya perbuatan dia, tapi tetap dia playing victim. Dia bilang kalau itu adalah self defense, katanya suaminya kasar banget sama dia gitu. Nah terus yang anehnya polisi tuh nggak langsung nangkep. Polisi tuh kayak, oke, Bu, Ibu tunggu di sini, kita mau ngambil dulu surat penahanan. Kayak kok bisa ditinggalin gitu si Lana, gimana kalau kabur, gimana kalau kenapa-napa ya kan. Tapi karena dia mungkin orang kaya gitu, jadi punya privilege, jadi polisi juga kayak ya udah ditinggalin aja gitu. Ternyata bener aja si Lana tuh udah, setelah
polisi itu pergi, si Lana minum obat banyak banget, udah bikin kayak surat perpisahan gitu, mau bundir ya kan. Nah, gak lama dari sana polisi datang, akhirnya si Lana bisa diselamatin tuh untungnya. Nah, Lana pun ditangkap tuh akhirnya. Nah, terus tiba-tiba ada saksi yang lain, yaitu tetangganya sendiri. Tetangganya ini bilang sama polisi kalau, "Pak polisi, saya pernah ngelihat Lana sehari setelah kematiannya Stephen membuat api unggun di halamannya, dan juga kelihatan kalau Lana ini kayak ngebakar surat-surat penting lah gitu." Dan by the way aja nih, Stephen ini kan seorang miliuner ya, dan pastinya dia punya banyak banget aset, punya banyak banget kekayaan, dan kita nggak tahu apa yang dibakar sama Lana malam itu. Tapi yang jelas Lana nggak dapet kekayaan apapun dari suaminya sendiri. Dan akhirnya Lana pun divonis bersalah, dan dia cuman dihukum selama 25 tahun. Nah, menurut kamu sebentar banget nggak sih kalau 25 tahun? Dan menurut kamu apakah bener Lana itu cuma self defense atau dia sebenarnya berencana ngelakuin hal itu sama Stephen? Kamu bisa tulis di komen di bawah. Jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe. Makasih banyak yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.